memang keluhan dari terdakwa ini benar adanya. Karena kita menghubungi sulit dan memang dapat berhubungan, nanti bisa pakai rekam ya, cuma satu kali. Kebetulan tadi baru kita hubung lagi, tapi tidak sesuai dengan konteks. Karena berarti bilang bagaimana orang Indonesia di sini, dan mereka juga nggak dikasih alat yang mulia, pulpen atau alat tulis. Nah itulah permohonan mereka ini untuk sidang offline itu memang masuk akal. Nah, jadi ya inilah percakapan kami ya dengan amannya melalui handphone seluler. Nah, melalui handphone seluler ini kan pasti yang mulia ya, nggak mungkin direkam di sana. Nah itu kan berarti sudah melanggar hukum kita. Mereka kan harus memberikan keterangan itu kan dengan pengacaranya kan bebas, rahasia, dan tidak boleh dengan orang. Nah ini kan seluler. Nah ini harus jadi pertimbangan mulia karena ini akan jadi apa ya, tontonan masyarakat. Takut saya keputusan yang mulia nanti malah masyarakat menjadi apa? Sidang ini harus ditutupin. Nah, kenapa mereka tidak boleh online? Padahal mereka kan untuk membantu peradilan ini yang memang terang benderang dan bisa dipertanggungjawabkan kalau yang mulia ke Allah, ya kan? Nah, kemudian mereka juga bertanggungjawabkan kalau memang ada kejahatannya. Jadi boleh yang mulia saya perdengarkan ini rekam saya. Ini ya, ini kan acaranya eksepsi. Mohon maaf ya, ini kan belum. Tapi ini kan bagian dari resepsi. Ini belum masuk ke pokok perkara. Mestinya kan masih belum pembuktian. Jadi masih tipis-tipis lah. Bukan mulia, ini kan kendala kami berkomunikasi dengan terdakwanya. Itu kan kejadiannya juga kan banyak lah ya tentang keadaan mereka secara psikis kan, tentang selnya. Kami memang ini ya sebenarnya. Kami juga pengen melihat secara langsung kondisi terdakwa pada saat bagaimana. Iya. Karena kan memang kalau sidang online ini memang kami terkendala sinyal. Tapi kan kami pikir kan ini masih eksepsi terhadap putusan selah. Dan putusan selah juga nanti bisa jadi putusan selah yang lanjut atau putusan akhir. Tidak perlu untuk pembuktian, kan kemungkinannya ada. Atau kita sepakat ya yang mulia bahwa nanti apabila masuk dalam pembuktian kita sepakat untuk offline, gimana? Saya belum bisa sepakat karena majelis aslinya belum ada. Saya belum bisa musyawarah. Ya kita lihat kan kita masih ada tanggapan. Nanti di putusan selah itu kalau putusan selahnya lanjut atau putusan akhir, disitulah kami akan memutuskan. Kami tunggu putusan dulu. Kalau putusannya mengakhiri perkara, ya nggak perlu pembuktian. Kita nggak tahu. Dia tidak terdakwa gitu. Iya, gimana? Saya tanya penuntut umum dulu, gimana penuntut umum? Sudah koordinasi dengan apa? Mau izin yang mulia, kalau kita penuntut umum sampai saat ini belum ada informasi atau petunjuk terkait pemindahan para terdakwa ke lapas Jakarta. Seperti pernyataan kita kemarin, sepanjang terdakwanya berada di wilayah Jakarta, apa itu lapas Pinang atau lapas Lembang, kita kemungkinan bisa menjemput tahanan untuk sidang offline. Tapi sepanjang dia masih ditahan di Nusa Kambangan, tentu kita akan menjelaskan seperti itu ya. Terima kasih. Tetap dengan permohonan juga ya. Ya, tetap ya, sesuai dengan. Nanti kalau majelis sudah bermusyawarah dan kami menganggap memang harus offline ya, kami akan mengeluarkan penetapan. Kami mohon agar sidang ini secara offline. Silakan penasihat penuntut umum untuk menghadirkan sidang offline seperti ini. Kita lihat nanti ya, kita belum eksepsi, kita belum. Namun yang mulia, ya. Jadi untuk penasihat hukum nanti kan sudah membuat permohonan ke majelis. Nanti mohon itu buat permohonan juga ke lapas. Wah, ya, kami bisa bukti yang mulia kita udah. Gak apa-apa, itu nanti jadi dasar buat majelis juga. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun di sana tidak diterima atau bagaimana, itu urusan sana karena kita kan instansi
instansi yang berbeda ya, kami dari Mahkamah Agung, cuma itu jadi dasar kami untuk nanti untuk mengambil keputusan. Ya ada suratnya sama kami. Karena kan persyaratan itu, pertama kami komunikasi, itu kan persyaratannya harus melampirkan surat kuasa, ya melalui PDF, kemudian KTK, kemudian juga surat permohonan. Itu semua sudah kami lakukan yang mulia. Sudah ada, nanti disahkan lagi ke majelis, nanti jadi ke kami bisa untuk perkembangan untuk sidang. Ya memang kami tembuskan ke yang mulia tapi belum sempat kasih. Tidak apa-apa, nanti Kami sempat disampaikan PDF. nanti disampaikan aja. Jadi memang kami juga ada dasar kok bahwa PH juga sudah bermohon ke sana juga, bermohon ke majelis juga, gitu ya. Itu ya penutup umum ya. Nah, jadi kami memang sudah memikirkan itu juga untuk lancarnya ini. Memang ada baiknya memang ketika pemeriksaan pembuktian memang kita ketemu langsung. Majelis juga perlu melihat gestur terdakwanya seperti apa di persidangan nanti. Dia berbohong tidak tidak. Ya, jadi kita lihat nanti lah. Gimana, ada yang mau disampaikan para terdakwa ya? Begini yang mulia. Dari semua terdakwa yang ada pernah disidang di sini, mereka semua itu dipindahkan yang mulia. Bahkan ada yang dipindahkan sampai ke Lampung ya, untuk mengikuti persidangan. Nah, setelah persidangan dan sudah terbukti dia bersalah dan lain-lain, maka dikembalikan lagi gitu ya kan, ke Tambahan. Nah, namun saat ini kan kami ini sebenarnya kalau dipikir ini kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu yang mulia, dan kami juga sudah dapatkan sanksi waktu itu berupa ditaruh di selfie selama 2 bulan dan ditaruh di isolasi selama 2 bulan. Lalu juga kami mendapatkan letter F untuk tidak bisa mengurusan secara PB, kebebasan bersyarat. Nah, lalu ketika kejadian viral seperti ini di media, dan dia langsung ada sikap untuk kami dibawa ke dalam Nusa Kambangan yang dimana high risk segala macamnya disatukan dengan para teroris dan lain-lain. Nah, ini kan juga tidak sesuai, menurut saya pribadi tidak sesuai. Makanya saya berharap mungkin lewat jalan persidangan ini kami bisa bermohon gitu kan untuk kami dipidana. Ini bukan masalah tentang bagaimana kami perlakukan senjata di kepala kami, tapi itu masalah tentang psikis kami, tentang psikologis kami gitu loh. Yang kami bukan seperti yang didudukan dalam arti jaringan bandar bersandar dan ini kan belum dibuktikan. Makanya kami bermohon sekali lagi yang sudah memberikan ketetapan saat ini untuk bisa agar kami dipindahkan kembali ke Jakarta, baik ke lapas Pinang ataupun lapas Salemba gitu kan. Dan kami bisa bermohon untuk membuat eksepsi yang benar secara pribadi dari 5 terdakwa ini gitu loh, kepada penguasa kuasa hukum kami bebas untuk berbicara selama persidangan ini. Kami bermohon kepada yang mulia. Saudara para terdakwa ya, sebetulnya saudara itu kan terpidana ya, dalam arti kewenangan untuk menempatkan saudara itu bukan ada di kami. Itu yang pertama saudara harus pahami ya. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk memindahkan saudara dari sana ke sana. Jadi kewenangan kami adalah menghadirkan saudara di persidangan. Kami bisa memerintahkan untuk menghadirkan saudara di persidangan. Itu aja, gitu ya. Dan kami menganggap itu nanti di pembuktian kami butuh saudara untuk di depan kami. Ini kan masih eksepsi, ini masih kita tanggapan, nanti masih putusan selah. Dan putusan selah juga ada kemungkinan putusan akhir. Kan itu ada 2 kemungkinan kan eksepsi. Kalau putusan akhir artinya sudah selesai perkara itu. Kalau putusan selah lanjut perkaranya kan seperti itu. Nah setelah itu nanti di putusan itu saya belum ini ya, aktif anggota 1 lagi belum masuk, masih juga Ibu Ida, Dr. Ida. Nanti kami musyawarah, tapi kami sudah ada wacana, sudah membaca juga permohonan dari penasihat hukum saudara kan kemarin sudah mengajukan permohonan. Jadi permohonan dari penuntut umum kami baca, permohonan dari penasihat hukum kami baca, kami musyawarahkan yang terbaik mana untuk persidangan ini. Ya, seperti itu ya para terdakwa ya. Ya. Nanti kami akan mengambil sikap setelah putusan, ya putusan selah maksudnya ya. Putusan selah itu kalau boleh tahu bagaimana ya, maksudnya berapa waktunya saat ini? Ini kan kami kemarin sudah membuat court calendar kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan ini dipenuhi, semakin cepat kita selesai. Kalau kesepakatan ini mundur-mundur ya
mohon maaf bukan majelis hakim yang memundurkan persidangan. Ketika nanti ini hukum acara digunakan semua, eksepsi, tanggapan, putusan sela, pledoi, itu hak masing-masing ya. Cuman jadinya mungkin perkara ini agak lama. Beda dengan perkara narkotika lain yang mungkin tidak mengajukan eksepsi, tidak mengajukan pembelaan pun secara lisan, tanggapan lisan, itu bisa cepat persidangannya. Jadi ketika ini nanti persidangan lama, itu bukan majelis yang membuat persidangan lama, karena kesepakatan kita semua seperti itu. Haknya kami berikan, untuk PU kami berikan, untuk PH kami berikan, ya. Ini kemarin 2 minggu, misalkan kemarin eksepsi seminggu, ya kita akan cepat selesai. Ini kemarin eksepsi 2 minggu, nanti tanggapan lagi haknya penuntut umum, tertulis seminggu lagi, nanti kita lagi putusan sela seminggu lagi, ya. Mau gimana gitu kan? Kami nggak mungkin membatasi hak juga untuk dari semuanya. Gimana? Namun eksepsi ini bukan yang mau disampaikan. Eksepsi ini saudara kan punya penasihat hukum. Saya yakin penasihat hukum saudara tahu apa yang harus disampaikan dalam eksepsi. Eksepsi itu hanya formalitas, prosedur aja, belum ke materi pokok perkara. Jadi kalau di eksepsi saudara, saya tidak melakukan itu Bu, saya minta bebas, itu belum materi eksepsi, itu nanti di pembelaan saudara. Keterangan saudara dulu, pembelaan bagaimana, baru itu seperti itu. Saya yakin kalau penasihat hukum saudara sudah tahu kok seperti apa itu materi dari eksepsi. Cuman karena itu hak kami berikan. Jadi gimana ini? Hari ini agendanya eksepsi, apa mau lanjut ada eksepsi, atau mau tidak ada eksepsi, atau lanjut, atau mau bagaimana, saya silakan. Gimana penasihat hukum? Boleh kalau mau ngobrol di sini silakan, itu haknya.